Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang ekonominya, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Kalian masih harus tetap semangat. Masalah ekonomi ya. Kita sekarang ke bab 2. Kita mempelajari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajarannya di sini adalah untuk memahami permasalahan pokok ekonomi, mendeskripsikan sistem ekonomi, dan menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. 1. Permasalahan pokok ekonomi klasik. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan output. Nah, di sini produksi itu adalah memproduksi, membuat, menghasilkan ya. Namanya produksi di sini ada proses produksi, ada proses pembuatan. Dari bahan mentah kemudian diproses sehingga menghasilkan barang jadi. Nah, permasalahannya, contoh permasalahan yang terjadi dalam produksi itu tadi ya, pengadaan input, prosesnya bagaimana, dan peningkatan hasil output. Ya. Walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Nah, masalah pokok ekonomi klasik selain tadi produksi yaitu ada distribusi. Ya. Jadi kan tadi produksi menghasilkan barang dan jasa gitu ya. Setelah melalui proses produksi itu kan barang tersebut masih di pabrik. Jadi harus kita distribusikan sehingga bisa sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Nah, di sini yang jadi masalah. Jadi distribusi adalah mendistribusikan dari pabrik atau dari perusahaan sampai ke tangan konsumen atau sampai ke pasar atau sampai ke supermarket dan lain-lainnya. Ada proses distribusi di situ. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini permasalahannya adalah tadi ya, walaupun barang contoh permasalahannya, walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika pendistribusiannya tidak baik, maka tidak akan sampai nih ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan untuk dikonsumsi. Masalah pokok ekonomi klasik tadi produksi, yang kedua distribusi. Lalu yang selanjutnya itu adalah permasalahan pokok ekonomi klasik juga yaitu konsumsi. Mengkonsumsi, menghabiskan, menggunakan nilai barang atau jasa ya. Itu konsumsi. Masalah apa sih yang muncul di konsumsi? Masalahnya yaitu konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Mengkonsumsi, yang belinya konsumen, mengkonsumsi, menghabiskan. Nah, kalau konsumsi itu ada konsumsi yang cepat habis, ada yang lama habis. Yang cepat habis contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Cepat habis makanan, betul ya, minuman ya. Kalau yang lama habis apa contohnya? Sepatu, tas, ya, apalagi buku. Apakah kita setelah pakai itu habis atau dibuang? Enggak kan ya, itu lama habis ya, seperti itu. Nah, jadi masalah pokok ekonomi yaitu kan harus tahu ini juga yang sering keluar ya. Masalah pokok ekonomi tadi adalah masalah pokok ekonomi klasik. Ya, yang pertama masalah pokok ekonomi klasik. Yang kedua masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik tadi apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sedangkan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Ingat-ingat aja ya, modern ya. Apa sih masalah pokok ekonomi modernnya? Yaitu ada what, how, dan for whom. Ya, coba Indonesianya apa dan berapa yang diproduksi? How, bagaimana memproduksinya? For whom, untuk siapa diproduksi? Oh ya, what, how, dan for whom.
Ingat, what, how, dan for whom. Masalah pokok ekonomi ada dua, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan modern, what, how, dan for whom. What, apa dan berapa barang diproduksi, how, bagaimana sih memproduksinya, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Misalkan ketika kita ingin membuka usaha, muncul kan ya, apa yang ingin kita buka usaha, apa yang ingin kita buat, ya. Setelah kelihatan muncul apa yang ingin kita buat dan juga jumlahnya berapa, ya. Dan juga kita harus tahu, ya. Setelah kita tahu, oh saya akan membuka usaha, misalkan saya ingin membuka usaha ayam geprek, misalkan, ya. Nah, udah tuh ketemu ayam geprek. Nah, ketika kita udah tahu mau buka usaha apa ayam geprek, bagaimana memproduksinya, kita juga harus tahu bagaimana cara memproduksinya. Kita cari misalkan di YouTube, ya, bagaimana cara membuat ayam, sambelnya supaya crispy, ya seperti itu. Setelah kita tahu caranya, lalu tujuannya untuk siapa sih ditujukannya? Kita harus tahu sasarannya untuk siapa. Dan harganya bagaimana? Kalau memang untuk menengah ke bawah, misalkan berarti kita harganya harus yang menjangkau, terjangkau seperti itu. Coba kalau misalkan kayak di mall, berarti kan itu untuk menengah ke atas, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuka suatu usaha, kita harus pikirkan dulu what, how, dan for whom-nya, ya. Apa yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita jual atau apa yang ingin kita produksi, untuk siapa sih sasarannya dan bagaimana cara membuatnya, itu adalah merupakan hal yang penting. What, how, for whom. Ini adalah masalah pokok ekonomi modern, ya. Tadi klasik apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Next. Ya. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Sedangkan ekonomi makro di sini ekonomi makro, ya. Dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya penetapan harga untuk melindungi produsen dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Sini. Ya. Nah, tadi ya. Lalu ekonomi mikro dan ekonomi makro ini udah Ibu bahas ya di sebelumnya. Kalau ekonomi mikro hanya sekedar antara RTP atau perusahaan dengan konsumen, ya, itu ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro dalam lingkup yang lebih luas lagi, ya, itu pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lewat saja ya. Kita langsung ke sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah di sini ada beberapa macam, yaitu 1 sistem ekonomi tradisional, 2 sistem ekonomi komando, 3 sistem ekonomi pasar, 4 sistem ekonomi ada berapa ini? Tradisional, komando, sistem ekonomi pasar, ada juga yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran, ya, sistem ekonomi campuran. Nah, jarang sebenarnya di dunia ini jarang yang menggunakan murni satu sistem ekonomi, ya, sini. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Dia menganut sistem ekonominya apa itu berbeda, ya. Seperti itu. Begitupun juga dengan negara kita. Nah, sebelum memilih mana yang terbaik sistem ekonomi yang akan kita gunakan, ya kita harus tahu dulu apa sih sistem ekonomi itu, sistem ekonomi ada berapa, apa sih kelebihan dan kekurangannya, kita harus tahu dulu, ya. Oke, tadi yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri sistem ekonomi tradisional itu masih mengandalkan ke alam
ke alam di sekitar kita. Caranya mendapatkannya itu masih tradisional, masih cara lama. Dan mereka tidak terlalu memikirkan laba, keuntungan, atau untuk mencari laba atau keuntungan yang banyak ya. Mereka asal bisa makan, bisa memenuhi hidup aja udah alhamdulillah. Jadi mereka mengandalkan alam. Biasanya sistem ekonomi tradisional apa sih? Perkebunan, ya, perikanan, pertanian, ya. Itu adalah sistem ekonomi tradisional. Mereka rasa gotong royongnya itu masih sangat kuat, ya. Kekeluargaan juga masih sangat kuat. Itu sistem ekonomi tradisional. Ciri utamanya ya seperti itu. Masih mengandalkan ke alam, tidak terlalu patok untuk mencari laba atau keuntungan. Next, yang selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Namanya sistem ekonomi komando itu dikomando, diatur, atau semuanya itu diatur apa-apanya oleh pemerintah. Ya, semua aturan berhubungan sistem ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Pihak kecil tidak bisa ikut campur tangan. Jadi dikomando benar-benar ya. Misalkan gini, jadi kalau kita di rumah diatur semuanya itu oleh orang tua. Kamu ya bangun tidur misalkan ya, bangun tidur itu harus sholat subuh ya, sholat subuh ya, mandi, beberes tempat tidur ya, terus lalu makan, belajar, berangkat sekolah misalkan ya, atau setelah pulang sekolah harus mandi, ganti baju, sholat, belajar ya, semua harus ngikutin aturan orang tua, terlalu diatur misalkan ya. Nah itu sistem ekonomi komando tuh begitu, semuanya diatur oleh pemerintah ya. Berarti semuanya kalau tadi yang dicontohkan itu semua diatur misalkan oleh orang tua ya, seperti itu. Ada nggak kelebihan kekurangannya? Ada ya. Kalau kelebihannya itu kita jadi lebih sejahtera, adil gitu ya. Semuanya tidak ada yang dipilih-pilih. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya karena kita terlalu diatur gimana rasanya ya? Tidak bebas, mau begini salah, mau begitu salah gitu ya. Dan ketika kita punya ide atau pendapat juga tidak bisa langsung diterima ya, jadi tidak bisa berekspresi gitu ya, tidak bisa ketika kita punya ide itu tidak bisa langsung diterima aja gitu. Jadi harus melalui persetujuan ya. Nah, itu komando, semuanya komando atau terpusat ya, semuanya diatur oleh pemerintah. Begitupun juga sistem ekonominya, penjualannya harus begini, aturan penerimaan karyawan harus begini sesuai aturannya, jam kerja segini, jam pulang segini, gaji upah sebegitu gitu ya, misalkan ada aturannya, semuanya sesuai dengan aturannya ya. Dalam sistem perekonomian harganya begini gitu ya, semuanya namanya komando atau terpusat, semuanya diatur oleh pemerintah. Lalu sistem ekonomi pasar, nah ini kebalikan dari komando. Sistem ekonomi pasar ini memberikan kebebasan kepada pasar ya untuk menentukan kegiatan ekonominya. Pemerintah tidak ikut campur tangan di sini dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi tidak ikut campur tangan, memberikan kebebasan. Kalau tadi terlalu diatur, kalau ini terlalu dibebaskan. Terserah, misalkan ya mau makan, nggak makan, misalkan seperti itu. Mau mandi, nggak mandi, atau mau sekolah, nggak sekolah, terserah. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam sistem ekonomi. Di sini pemerintah tidak ikut campur tangan. Akibatnya apa? Yang dikhawatirkan adalah ada, kalau terlalu bebas itu ada monopoli pasar di situ ya. Harga dimonopoli. Takutnya ketika harga dimonopoli, harga semakin naik, tidak karuan seperti itu. Karena yang menentukan adalah pasar. Nah, ini terlalu bebas, kalau tadi terlalu ketat gitu ya. Kalau tadi tradisional masih zaman dulu jadul mengendalikan ke alam. Nah, ya. Next ada juga sistem ekonomi campuran ya, yang memadukan dua sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi Indonesia di kita ini, perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini sistem ekonomi kita ya. Dan sistem ekonomi Indonesia pasal 33 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal-hal yang berhubungan dengan rakyat banyak itu semua diatur oleh pemerintah.
Sistem ekonomi Indonesia dalam penerapannya harus menghindari satu, liberal yang bebas, tadi ya pasar bebas, sistem ekonomi komando, dan adanya persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Ini ya, yang harus menghindari hal-hal seperti ini sistem ekonomi di kita. Sebenarnya sistem ekonomi yang sekarang itu sudah mulai hampir ke terpusat ya, karena subsidi-subsidi udah mulai dicabut ya. Sudah sistem ekonomi udah hampir menuju ke komando gitu ya. Silahkan kalian baca lagi, silahkan kalian pahami, silahkan bisa cari literasi-literasi lain yang lebih bermanfaat lagi untuk pengetahuan kalian. Silahkan ya, setelah itu nanti kalian mengerjakan tugas dari Ibu, bisa lihat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum paham bisa di chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.